Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Petualangan Karawang Dari kelas apa 21D akan mempresentasikan tugas hukum adat terkait kehidupan masyarakat Panjalu ini. Ada menyambungnya? Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang terhormat, serta rekan-rekan, teman-teman satu kelompok yang kami sayangi. Pada kesempatan ini kami akan menerangkan terkait hukum adat, yaitu tradisi adat Nyangku Panjalu. Makalah ini disusun oleh kelompok kami, kelompok 9 tepatnya di kelas HK21D. Terdapat saya sendiri, Asyaf Saripudin. Selanjutnya ada Saudara Fuad Hasan. Selanjutnya ada Saudari Nela Yuliah. Selanjutnya ada Rizky Rahmawati. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung kami kepada pembahasan. Sebelumnya kami akan menerangkan dulu terkait pengertian dan sistem hukum adat. Pengertian hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang sumbernya diambil dari kebiasaan yang tumbuh dan terus berkembang pada suatu masyarakat tertentu, dan biasanya merupakan hukum secara turun-temurun. Selanjutnya ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat adalah bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Demikian untuk pembuka, kami serahkan dan selanjutnya kepada rekan kami. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Hasan dari kelas HK21D akan menjelaskan terkait sejarah singkat Panjalu. Langsung saja, dahulu kala hiduplah Prabu Sangyang Borosngora sebagai pemimpin kerajaan Panjalu, sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berlokasi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Beliau adalah sosok yang berperan dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ketika mendalami ilmu agama, beliau tak segan-segan berangkat ke tanah Arab hingga bertemu Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Dalam pertemuannya itu diberilah Prabu Borosngora beberapa benda pusaka milik Sayyidina Ali. Benda tersebut antara lain pedang-pedang, tongkat, dan pakaian kebesaran Sayyidina Ali. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait adat Nyangku. Nyangku adalah suatu rangkaian prosesi adat pencucian benda-benda pusaka peninggalan Raja Prabu Sangyang Borosngora dan para raja serta Bupati Panjalu. Istilah Nyangku berasal dari kata bahasa Arab yaitu yanko yang artinya membersihkan. Mungkin karena kesalahan pengucapan orang Sunda sehingga kata yanko berubah menjadi Nyangku. Jika membahas soal kerajaan Panjalu, kita juga perlu membahas soal Situ Lengkong. Situ Lengkong sendiri merupakan sebuah danau kecil dengan luas 57,90 hektar dan memiliki kedalaman berkisar antara 4-6 meter yang melilingi sebuah pulau kecil di tengahnya yang bernama Nusa Gede atau Nusa Larang. Sekian, cuma itu yang bisa saya terangkan. Selebihnya nanti ada rekan saya yang akan meneruskan penjelasan terkait adat Nyangku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Materi yang telah dipaparkan sebelumnya oleh rekan saya terkait sejarah Panjalu, lalu adat Nyangku. Di sini saya akan memaparkan materi terkait prosesi adat Nyangku. Dalam prosesi budaya Nyangku, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan, yaitu upacara Nyangku dilaksanakan pada hari Senin atau Kamis akhir bulan Maulud, di mana biasanya prosesi ini memakan waktu kurang lebih 1 minggu. Lalu, pengambilan air suci untuk membersihkan benda-benda pusaka berasal dari 7 sumber mata air. Sumber mata airnya tersebut adalah sumber air Situlengkong, sumber air Karantenan Gunung Syawal, sumber air Kapunduhan, sumber air Cipanjalu, sumber air Kubangkelong, sumber air Pasanggerahan, dan yang terakhir sumber air Bombang Kancana. Selain sumber air yang telah disiapkan, prosesi ini juga membutuhkan 7 macam sesaji dan 7 macam minuman termasuk umbi-umbian. Pada malam hari sebelum upacara Nyangku dilaksanakan, diadakannya acara Muludan Nabi. Lalu pada hari di mana prosesi berlangsung, para sesepuh dengan pakaian adat kerajaan Panjalu menuju bumi alit tempat benda-benda pusaka tersebut disimpan. Benda-benda pusaka yang telah dibungkus kain putih mulai disiapkan untuk diarak menuju Nusa Gede atau Nusa Larang dengan menyeberangi Situlengkong. Kemudian, benda-benda pusaka satu persatu mulai dibuka dari kain putih pembungkusnya. Selanjutnya, benda-benda pusaka tersebut dibersihkan dengan sumber mata air dan juga jeruk nipis. Tahap terakhir, setelah benda-benda pusaka itu selesai dicuci, lalu diolesi dengan minyak kelapa yang dibuat khusus untuk keperluan acara ini, kemudian dibungkus lagi dengan 7 lapis kain putih dan diikat dengan menggunakan tali dari benang boeh. Setelah itu dikeringkan dengan asap kemenyan, lalu diarak kembali untuk disimpan kembali di pasucian bumi alit. Sekian pemaparan materi saya terkait prosesi adat Nyangku. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rizky Rahmawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahmawati dari kelas HK21D akan melanjutkan presentasi mengenai adat Nyangku Panjalu. Adapun materi yang akan saya sampaikan mengenai mitos-mitos yang ada di Panjalu. Yang pertama ada Situlengkong. Situlengkong adalah sebuah danau kecil seluas 57,95 hektar dengan kedalaman berkisar 4-6 meter. Air danau Situlengkong berasal dari percikan air jam-jam yang dibawa oleh Prabu Bongoswara setelah beliau pulang dari menuntut ilmu di tanah Aram. Setelah ilmu yang dipelajarinya dirasa cukup, Bongoswara kembali ke kerajaan Panjalu. Ia pulang dengan membawa air jam-jam itu yang kemudian ia tumpahkan di lembah yang bernama Pasir Jambu. Secara ajaib, air tersebut bukannya meresap dan kering, malah bertambah banyak hingga menjadi sebuah danau. Nah, yang hingga kini danau tersebut dikenal dengan nama Situlengkong Panjalu. Nah, dan mitos yang kedua itu ada 2 harimau. Di depan gerbang masuk utama Nusa Gede terdapat 2 buah patung harimau berwarna hitam dan putih. Alkisah, dahulu 2 ekor harimau ini merupakan 2 orang manusia yang merupakan saudara kandung yang dikutuk. Sepasang harimau ini ada namanya, yaitu Bombang Larang yang jantan dan Bombang Kencana yang betina. Keduanya dikenal warga sebagai Maung Panjalu. Nah, Maung sendiri itu sebenarnya artinya dari bahasa Sunda yang artinya harimau. Dalam kisahnya, kedua harimau ini sebenarnya adalah manusia dan cucu kembar dari Prabu Siliwangi, yaitu Raja Pajajaran. Si kembar Bombang ini lahir di Panjalu dan saat remaja mereka berguru kepada orang sakti. Namun sayangnya ketika mereka berguru, mereka melanggar aturan guru mereka hingga akhirnya seketika mereka berubah menjadi harimau. Nah, kedua harimau ini lantas diurus oleh Raja Panjalu saat itu, oleh Maung Panjalu berjanji akan menjaga kelestarian alam serta memangsa mereka yang merusak alam. Sejak saat itu sampai sekarang, jika warga di sekitar Panjalu merasa melihat harimau di hutan, mereka akan beranggapan bahwa itu adalah harimau jadi-jadian Bombang Larang dan Bombang Kencana yang sedang berpatroli. Nah, materi selanjutnya adalah
korelasi antara adat Nyangku dengan hukum adat. Nah, upacara adat Nyangku sendiri itu fungsinya untuk mencegah terjadinya konflik internal, yang artinya hubungan emosional antara sesama keturunan itu harus dibangun agar tidak terjadi perdebatan, pertentangan, atau bahkan permusuhan antara sesama keturunan Panjalu, demi tercapainya kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya, kepada moderator saya kembalikan. Baik, terima kasih. Itulah tadi sekilas demi sekilas penyampaian demi penyampaian terkait hukum adat Nyangku yang berada di Kabupaten Ciamis, yang mana tadi sudah diketahui bersama, disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Selanjutnya, sebelum kita menarik kesimpulan daripada sejarah Nyangku yang ada di Panjalu, bahwa memahami sejarah tentunya sangat penting agar mengenal jati diri kita sebagai masyarakat Indonesia. Salah satunya mengenal sejarah Kerajaan Panjalu di Ciamis, yang peradabannya muncul di sekitar Situ Lengkong Panjalu pada zaman dahulu. Hukum adat itu merupakan salah satu sumber hukum nasional yang sangat penting karena hukum yang efektif berasal dari masyarakat. Juga hal-hal yang berkaitan tentang kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, salah satunya adat istiadat atau kebudayaan adat Panjalu yang tadi sudah diungkapkan atau tadi sudah diberikan pemahaman, pengertian, walaupun hanya sedikit saja. Karena terus terang, kalau seandainya kita menceritakan terkait dengan Kerajaan Panjalu atau dengan adat Nyangkunya, tidak akan selesai sehari atau 2 hari untuk dibahas. Untuk itu kami di sini hanya sekilas-sekilas saja, poin-poin besarnya saja yang perlu diketahui terkait dengan kebudayaan atau adat masyarakat Panjalu, ya diantaranya adalah adat Nyangku. Itu saja mungkin kami atas nama kelompok yang pada kesempatan ini mengangkat terkait hukum adat Nyangku di Panjalu. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.